Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rosmini Ramli, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen biaya, dan yang saya banggakan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Cirina Desianisa Fitri dengan NIM 235009131 yang akan memimpin jalannya presentasi pada kelompok 2 ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang analisis UMKM Basreng, Cibai, Makaroni, Otak-Otak dalam metode JOCS. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, itu ada Ferial Fajar Suri dengan NIM 235009135. Yang selanjutnya ada Risa dengan NIM 23500915353 dan ada Kanesa Kaila Divani dengan NIM 235009136. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materi yang pertama. Basreng, Cibai, Makaroni, Otak-Otak Ikip. Jajanan di sekitar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ikip menawarkan berbagai cemilan populer seperti basreng, cibai, makaroni, dan otak-otak yang menjadi favorit mahasiswa. Basreng adalah bakso goreng yang renyah dengan berbagai rasa seperti balado dan keju. Cibai atau aci ngambai adalah cemilan khas Sunda yang kenyal dan gurih. Makaroni goreng yang dibumbui pedas atau keju menjadi pilihan ringan yang disukai banyak orang. Sementara otak-otak, cemilan berbahan dasar ikan yang dibungkus daun pisang dan dibakar, menambah variasi dengan cita rasa yang lezat. Semua jajanan ini menawarkan pilihan cemilan yang nikmat dan terjangkau bagi mahasiswa IKIP. Biaya bahan baku. Terdapat 5 menu macam makanan. Yang pertama basreng. Bahan baku basreng, kuantitas 20 picis, harga per 1 picisnya 5.000, dijumlahkan menjadi 100.000. Yang kedua ada bumbu bubuk, kuantitasnya 6 picis, terdiri dari bumbu balado, keju, asin, pedas, jagung bakar, dan barbecue. Harga per picisnya 5.500, dijumlahkan menjadi 33.000. Selanjutnya ada minyak 4 liter, dengan harga per liternya 16.000, dijumlahkan menjadi 64.000. Selanjutnya ada daun jeruk, kuantitasnya 1 kg, dengan harga per kilonya 35.000, jumlahnya 35.000. Dijumlahkan menjadi 232.000. Yang kedua ada makaroni. Bahan bakunya makaroni 1 kg, harganya 20.000 dengan jumlah 20.000. Yang selanjutnya ada garam, kuantitasnya 1 picis dengan harga 2.500, jumlahnya 2.500. Yang selanjutnya ada air mineral, kuantitasnya 1,5 liter dengan harga 5.000, jumlahnya 5.000. Ditotalkan semua menjadi 27.500. Yang ketiga ada otak-otak. Bahan bakunya yaitu otak-otak, kuantitas 25 picis, harga per picisnya 3.320, jumlahnya 83.000. Yang keempat ada cibai, bahan bakunya ada aci dengan kuantitas 1 kg, harganya 13.000, jumlahnya 13.000. Selanjutnya ada lumpia, kuantitasnya 5 picis dengan harga per picisnya 2.500, jumlahnya 12.500. Yang selanjutnya ada bawang merah dengan kuantitas 1 bungkus, harga per bungkusnya 2.000 dengan jumlah 2.000. Yang selanjutnya ada bawang putih, kuantitas 1 bungkus, harganya 2.000, jumlahnya 2.000. Yang selanjutnya ada cabai, kuantitas 1 bungkus, harganya 2.000, jumlahnya 2.000. Yang selanjutnya ada mineral, kuantitas 1,5 liter, harga 5.000, jumlahnya 5.000. Ditotalkan semua menjadi 36.500. Menu kelima yaitu ada nugget, kuantitas 13 picis dengan harga per picisnya 4.000, jumlahnya 60.000. Total untuk menu nugget yaitu 60.000. Biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dari biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional perusahaan.
Biaya tenaga kerja atau BTK 9-19 adalah 1 orang. Jam kerja adalah jam 11, upah per harinya 200.000, upah per bulannya 3.200.000, upah per tahunnya 62.400.000. Biaya overhead pabrik atau BOP. BOP adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selama biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik meliputi biaya bahan pembantu atau penolong, biaya penyusutan aktivitas pabrik, biaya sewa gedung pabrik, dan biaya overhead dan lain-lain. Biaya overhead pabrik tetap, BOP tetap, yaitu keterangannya biaya sewa. Kebutuhannya adalah 1. Biaya per tahunnya 6.600.000, harga per bulannya 550.000, dan total per harinya 21.153. Terus ada kompor, kebutuhannya 1, harga per tahunnya 165.000, harga per bulannya 165.000, total per harinya 165.000. Wajan, kebutuhannya 1, harga per tahunnya 17.000, harga per bulan 17.000, dan harga per harinya 17.000. Jumlahnya, harga per tahun 782.000, harga per bulan 732.000, dan total per harinya 203.153. Ada overhead pabrik variabel, BOP variabel, keterangannya gas melon dengan kebutuhan 1, harga satuannya 23.000 dalam pemakaian 2 hari, total per harinya 23.000, total per bulannya 200.000. Dan ada kresek kecil 2 bungkus, harga per bulannya 7.000, masa pemakaiannya 1 hari, total per harinya 7.000, total per bulannya 182.000. Plastik kecil 1 pieces dengan harga 5.000, masa pemakaiannya 26 hari, total per harinya 5.000, dan total per bulannya 130.000. Dan ada cup 1 ikat, harga satuannya 12.000 selama 26 hari, total per harinya 12.000, total per bulannya 312.000. Dengan jumlahnya total per hari 37.000 dan total per bulan 923.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya komersil. Biaya komersil adalah biaya yang timbul dalam proses perdagangan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa serta menjamin keberlangsungan bisnis. Berikut beban komersilnya, ada kode pesanan BR01, MK02, OK03, C04, NG05 dengan keterangan menu dengan harga 5.000 dengan harga per kode P 2.500. Selanjutnya ada HPP per unit. HPP per unit adalah harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau mendapat barang atau jasa, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi atau membeli 1 unit barang dan jasa. Dan berikut merupakan HPP pada UMKM ini. Yang pertama ada BOMC 01 dengan gudang bahan baku sebesar 60 paket, ke departemen produksi sebesar 60 paket juga. Kemudian yang terakhir ada di gudang produk jadi. Kemudian ada BOMC 01 dengan elemen biaya bahan baku sebesar 232.000 dengan unit produksi 60 paket dengan biaya per unitnya 3.866.666 rupiah dengan BOP-nya 268.853 rupiah dengan 60 paket dengan biaya per unit 4.480.883 rupiah dengan BTK-nya sebesar 200.000 dengan 60 paket dengan biaya per unitnya sebesar 3.333.333 rupiah dengan total biaya produksi sebesar 785.3 rupiah dengan biaya per unit sebesar 11.680.8833 rupiah. Selanjutnya ada BOMC 02 dengan GBB sebesar 60 dengan departemen produksi juga ke 60 sampai akhirnya ke gudang produk jadi. Berikut adalah keterangan dari perhitungannya. Yang pertama adalah BBB sebesar 27.500 dengan 60 paket dengan biaya per unit 458.333 rupiah dengan BOP-nya 8.503 rupiah dengan 60 paket dengan biaya per unit 4.480.88.333 rupiah. Dan selanjutnya ada BTK sebesar 200.000 dengan 60 paket
dan biaya per unitnya sebesar Rp3.333.3.333 dengan total biaya produksi sebesar Rp496.3.553 dengan total biaya per unit sebesar Rp8.272.5.499. Dengan selanjutnya ada BOM C03 di GBB 60 atau gudang bahan baku 60, kemudian lanjut ke departemen produksi sebesar 60 paket, kemudian sampai akhir ke gudang produk jadi sebesar 60 paket. Dengan rincian sebagai berikut, BBB atau biaya bahan baku sebesar Rp83.000 dengan 60 paket dengan biaya per unit Rp1.383.333. Selanjutnya ada BOP Rp268.85 dengan 60 paket dengan biaya per unit Rp4.488.8.833. Kemudian ada BTK sebesar Rp200.000 dengan 60 paket dengan biaya per unit Rp3.333.3.333 dengan total biaya produksi sebesar Rp551.853 dengan total biaya per unitnya sebesar Rp9.907.540,99. Kemudian ada BOMC 04 dengan GBB 60 paket, lanjut ke departemen produksi 60 paket sampai ke gudang produk jadi sebesar 60 paket dengan BBB Rp36.500 dengan 60 paket dengan biaya per unit Rp608.333 dengan BOP-nya Rp268.8053 dengan 10 paket dengan biaya per unit Rp4.488.8.833. Selanjutnya adalah BTK sebesar Rp200.000 dengan 60 paket. Selanjutnya ada BTK dengan Rp200.000 dengan 60 paket dengan total biaya per unit sebesar Rp3.333.333 dengan total biaya produksi sebesar Rp505.353 dengan total biaya per unit Rp8.422.549. Selanjutnya BOMC 05 dari gudang bahan baku sebesar 60 paket, kemudian ke departemen produk sebesar 60 paket, kemudian ke gudang produk jadi 60 paket dengan elemen biaya BB sebesar Rp60.000 dengan unit produksi 6 paket dengan biaya per unit Rp1.000 dengan BOP dengan produksi Rp268.8.503 dengan 60 paket dengan biaya per unit Rp4.488.8.833 dengan total BTK sebesar Rp200.000 dengan unit produksi 60 paket dengan total biaya per unit Rp3.333.333 dengan total biaya produksi sebesar Rp528.853 dengan total biaya per unit sebesar Rp8.814.2.166.6. Perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk. Adapun perhitungan harga pokok produksi seperti persediaan awal, produk pertama sebesar Rp55.000, produk kedua sebesar Rp13.000, produk ketiga sebesar Rp35.000, produk keempat sebesar Rp14.500, produk kelima sebesar Rp20.000. Pembelian bahan baku sebesar Rp232.000, Rp27.500, Rp83.000, Rp36.500, dan Rp60.000. Persediaan akhir bahan baku sebesar Rp55.000, Rp13.000, Rp35.000, Rp14.500, dan Rp20.000. Bahan baku yang digunakan sebesar Rp232.000, Rp27.500, Rp83.000,
Rp36.560.000. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp200.000. BOP-nya sebesar Rp268.853, sedangkan harga pokok produksinya sebesar Rp700.853, Rp400.000, Rp96.353, Rp551.853, Rp505.353, Rp528.853. Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 60, harga jual per unit sebesar 5.000, dan penjualan sebesar 300.000. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan utama yang disusun oleh perusahaan untuk mencatat dan menganalisis kinerja keuangan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan semua beban biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Adapun laporannya, seperti penjualan sebesar 300.000 dan HPP-nya Rp700.853, Rp400.096.353, Rp551.853, Rp505.335, Rp528.853, sedangkan laba kotornya Rp640.853, Rp436.353, Rp491.853, Rp445.353, Rp468.853. Beban komersialnya sebesar 2.500 setiap produknya. Laba bersih setiap produk sebesar Rp638.353, Rp433.853, Rp489.353, Rp442.853, dan produk terakhir sebesar Rp466.353. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Pengelolaan biaya dan penentuan harga pokok produksi yang efektif sangat penting bagi keberhasilan UMKM di Indonesia, terutama di sektor kuliner seperti basreng, otak-otak, dan cibai ikib. Penerapan metode proses costing memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai struktur biaya dan efisiensi produksi, yang pada gilirannya membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan penetapan harga jual yang tepat berdasarkan perhitungan harga pokok produksi yang akurat, UMKM dapat memastikan bahwa harga jual mereka kompetitif di pasar sekaligus memungkinkan untuk mencapai laba yang maksimal. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan proses costing dalam pengelolaan biaya produksi memberikan manfaat yang praktis bagi UMKM. Selain membantu dalam penentuan harga jual dan pengendalian biaya, metode ini juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk di pasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat kembali menjadi referensi bagi UMKM lainnya dalam menerapkan proses costing untuk mengoptimalkan pengelolaan biaya dan meningkatkan efektivitas bisnis mereka. Dengan demikian, UMKM dapat terus berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.